saya minta waktunya sekitar 15 menit minimal 2 jam paling lama. Ini Pak, ini saya tuh ada keperluan mau wawancara Bapak tentang dilema etika Pak. Selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, mungkin ada permasalahan tentang dilema etika bisa Bapak sampaikan. Contohnya misalnya permasalahan anak karena rasa kasihan, misalkan Bapak harusnya dia tidak diterima malah Bapak terima, seperti itu contoh kecilnya. Kalau permasalahan dilema etika, selama saya menjadi kepala sekolah ya Pak, ada beberapa kejadian sangat banyak, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa. Yang paling sering mungkin yang saya hadapi justru betul yang yang sampaikan ketika kita berhadapan dengan murid ya, ke murid paling sering kita menemukan kasus-kasus yang dilema etika. Seperti contoh misalkan ketika anak tidak sekolah sering ya, ternyata setelah ditelusuri tidak sekolah karena memang membantu orang tua dan seterusnya. Apalagi kalau di sekolah saya itu sekolah yang cukup terpencil sehingga banyak membantu orang tua mau tidak mau si anak. Itu mungkin dan banyak lagi contoh-contoh yang terjadi tentang dilema etika dalam keseharian. Ya, berarti kalau dari contoh yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu maksudnya ke paradigma keadilan dan itu ya berarti rasa kasihan tadi ya? Atau apa? Iya, itu bisa masuk ke keadilan dan kasihan karena di sisi lain mungkin karena tuntutan ekonomi, karena setelah berkomunikasi dengan orang tua, memang orang tuanya beberapa memang sangat membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu perekonomian mereka. Di sisi lain saya juga kan harus bersikap adil ya, bersikap adil karena harus hadir di kelas. Ini sebagai bagian dari persyaratan dan peraturan kelas yang harus diikuti oleh murid tersebut. Nah, untuk sebagai keputusan yang Bapak ambil antara rasa keadilan atau rasa kasihan yang Bapak ambil dari sikap seperti itu? Biasanya saya suka mencari alternatif lain ya kalau misalkan itu terbuka atau ada ya. Karena tidak semua keputusan kalau menurut saya harus dilihat dari dua sisi. Kadang-kadang kita perlu juga mencari jalan tengah atau alternatif ketiga seperti itu Pak. Biasanya kalau saya itu mungkin kita beberapa kasus mungkin saya bisa ada toleransi untuk tidak masuk, tapi dalam beberapa kasus juga si anak tersebut tetap harus mengikuti kewajibannya. Misalkan ketika tidak hadir misalkan tetap harus mengerjakan tugas di rumahnya, jadi selain membantu orang tuanya juga menjalankan kewajibannya untuk belajar atau tanggung jawabnya atau haknya untuk belajar. Nah, untuk wilayah Bapak itu sendiri untuk solusi yang ketiga tuh seperti itu, apakah bisa memungkinkan untuk didaringkan seperti itu anak yang tersebut? Kalau untuk daring mungkin sedikit sulit karena di wilayah saya itu di daerah pegunungan, sinyalnya kurang memadai ya, termasuk mungkin sarana prasarana orang tuanya juga memang karena ekonominya di bawah rata-rata ya, sehingga tidak memiliki akses untuk ke sana juga. Seperti itu. Nah, ini ada problem yang sama mungkin Pak nih, selain dari siswa itu sendiri yang memiliki paradigma yang sama seperti yang tadi itu di posisinya di guru Pak. Misalnya di gurunya kesiangan.
secara aturan harus mengikuti aturan Betul, untuk datang betul, ke sekolah. betul. Tapi sisi lain dia itu tidak memungkinkan untuk datang pagi Pak. Nah, seperti itu apakah ada seperti yang itu? Ada, kebetulan ada ini ada salah satu guru yang waktu pertama sekali saya ditugaskan ke SMP tersebut, saya melakukan pemetaan dan melakukan asesmen awal untuk keadaan guru. Dan salah satu muncul itu yang jarang hadir. Ketika saya komunikasi dengan guru tersebut, ternyata guru tersebut jaraknya jauh Pak, jaraknya jauh sekitar 1 jam perjalanan dengan medan jalan yang sangat ekstrim. Ternyata saya konfirmasi ke rekan-rekan guru yang lain, betul memang jalannya ekstrim. Jadi kadangkala itu waktu musim hujan terutama itu sangat menantang untuk dia. Sehingga nanti yang terpenting maka diusahakan untuk tetap hadir ya semaksimal mungkin. Tapi ketika ada hal-hal yang memang tidak mungkin untuk hadir, biasanya kembali lagi hak anak belajar kan harus tetap jalan, sehingga dicari alternatif lain. Salah satunya mungkin tetap komunikasi ketika tidak dengan guru piket, atau tidak mungkin tidak bisa tadi daring ya, karena kalau di sekolah kan ada anak bisa ini bisa ada wifi gitu. Jadi alternatif, kita mencari alternatif yang sekiranya cocok dengan kondisi keadaan dan permasalahan guru tersebut ya. Karena mungkin dalam beberapa kasus bisa berbeda-beda. Kalau yang kasusnya seperti itu Pak, tentang guru yang susah untuk pagi-pagi masuk, apakah itu ada uji itunya masuk nggak Pak? Uji intuisi atau uji regulasinya? Atau kode etiknya dia gimana Pak? Secara uji kode etik? Ya, kalau misalkan kasus untuk guru yang telat atau rumahnya masih dekat misalkan, itu biasanya saya suka melakukan semacam pendekatan ya dengan cara berbicara dari hati ke hati ya, dengan coaching biasanya. Kira-kira apa yang menjadi kendalanya, kenapa beliau bisa telat ya, mulai dari administrasi tersebut, termasuk mungkin nanti ada motivasi dan seterusnya, dan diakhiri mungkin nanti dengan komitmen dan tanggung jawab. Karena itu sangat penting dan itu semua dilakukan secara terbuka, tidak hanya satu arah. Artinya saya sebagai kepala sekolah itu memfasilitasi guru tersebut untuk menerapkan apa yang menjadi semacam melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi menggali si guru tersebut untuk berperan, motivasinya keluar dari dalam dirinya sendiri. Jadi tanpa ada paksa, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan seperti itu. Itu mungkin yang biasa saya lakukan. Jadi tetap harus mencari itu latar belakangnya apa dulu ya. Betul latar belakangnya, terus diusahakan tadi motivasinya harus tumbuh dari dirinya, bukan kita sebagai dari atasan atau mungkin dari kepala sekolah. Ya, biar nanti datang ke sekolah itu secara sukarela, sukarela. Dan ketika masuk ke kelas juga kan hatinya kan tidak ada paksaan, sehingga dengan siswa itu kan interaktifnya lebih bagus. Betul Pak ya, betul seperti itu. Terima kasih Bapak ini atas waktu dan yang sudah Bapak sediakan buat saya. Mohon maaf sekali lagi sudah banyak mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Pak Yan, semoga Bapak sukses selalu. Sama-sama untuk Pak Yan juga. Tempat yang Bapak sekarang ini semakin maju sekolahnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya kabar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Betah di sini Pak? Alhamdulillah. Sepertinya betah pisan ya Pak. Oh iya dong. Suasananya luar biasa lah. Suasana menyenangkan. Ini Pak, maaf saya
ada waktu luang nih ya Pak, sebentar lah, paling lama 2 jam, 2 jam boleh. minimalnya 15 menit lah Iya, saya boleh. ngobrol dengan Bapak. Siap. Saya mau nanya ke Bapak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, mungkin ada kasus Pak yang berhubungan dengan dilema etika Pak. Oh iya, iya. Mungkin kasusnya ya berhubungan dengan namanya bawahan kita ya. Bawahan kita yaitu guru. Misalnya kasusnya ada rekan kita di guru, rekan sejawat kita di guru yang datangnya selalu terlambat. Iya. Padahal di sisi lain itu kan menyalahi aturan. Secara keadilan mungkin untuk keadilan untuk teman-teman semuanya kan memang harusnya ditindak kan nggak Iya, boleh. betul. Tapi lain sisi kita juga bertentangan dengan rasa kasihan. Karena kalau kita lihat di sana ada alasan-alasan tertentu mengapa dia datangnya terlambat misalnya. Sebenarnya itu kasusnya sih model-model kasus ya di kepegawaian gitu. Ya, jadi intinya Bapak ada suatu dilema etika ya, yang paradigmanya masuk ke keadilan dan rasa kasihan gitu ya. Iya betul. Jadi rasa keadilan dengan rasa kasihan. Ya, betul. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak ketika Bapak memutuskan itu, apakah secara uji legalitasnya ada nggak Pak di situ Pak? Oh iya, kalau dalam hal memutuskan hal itu kita juga harus melihat langkah-langkahnya ya Pak ya. Ya yang pertama kita lihat nilai-nilai yang saling bertentangannya apa dulu. Langkah yang kedua ya kita lihat yang terlibat siapa. Yang terlibat siapa. Selanjutnya kita lihat juga fakta-fakta yang ada, kita kumpulkan faktanya, ya untuk mendukungnya. Jadi tidak sembarangan kita nanti memutuskannya gitu. Nah selanjutnya kita uji benar salahnya. Langkah yang pertama ya kita uji artinya legalitasnya. Kalau memang itu nanti sebuah kesalahan yang itu memang salah benar ya. Kalau salah sih ya pasti nantinya kita tunjukkan moral gitu ya. Tapi kalau itu kita benar-benar model kasus ini kan benar-benar gitu ya. Dari rasa keadilan dengan rasa kasihan itu kan benar-benar. Nanti kita masukkan ke dilema etika. Selanjutnya pengujian regulasi. Ya kita lihat dulu regulasi kita di kepegawaian kita bagaimana. Kalau memang masih hal itu masih bisa memungkinkan untuk ya istilahnya masih bisa disiasati, kita kan nantinya kita punya trilema itu ya untuk mengambil keputusannya itu, jadi opsi lain gitu maksudnya. Nah kemudian intuisi kita juga bagaimana ya Pak ya. Iya, kode etiknya kita, intuisi juga kan harus diuji juga sama, harus kita lihat. Selanjutnya juga publikasi. Kalau masalah publikasikan. Iya, jangan sampai kan misalnya gini, kita juga kan harus menjaga. Kalau misalnya hal ini misalnya dipublikasikan juga, menjaga ke kitanya harus ada alasan yang bisa menguatkan dan misalnya supaya kitanya tidak jelek kan gitu. Intinya sih kesana. Kemudian uji panutan juga, idola kita, kira-kira panutan kita atau idola kita nanti memutuskannya kira-kira sesuai dengan apa yang kita putuskan gitu. Selanjutnya pengujian benar salahnya juga ya, misalnya kalau kita ke rasa keadilan apakah benar salah atau di kekasihannya benar salahnya juga kan harus diuji. Selanjutnya ke prinsip prinsip resolusi ya. Kemudian investigasi dilema ya. Jadi untuk keputusan yang yang berbeda dari hal-hal yang lain. Selanjutnya juga ada kita langsung membuat keputusan dan di akhir nanti kita buat refleksi. Kita lihat dulu bagaimana langkah-langkah itu apakah sesuai atau tidak. Kalau keputusannya memang salah ya tidak ada salahnya kita rubah kan. Ya makanya ketika mau mengambil suatu keputusan itu ada suatu proses perenungan Pak sebelumnya. Iya. Harus itu harus dikaji ulang dulu, jangan sampai istilahnya kita
memutuskan sesuatu itu tiba-tiba atau terburu-buru ya. Iya betul. Ya kemarin saya juga dapat pengalaman dari rekan sejawat ya sama kepala sekolah ya, bahwa dalam hal ini yang paling utama adalah emosi kita dulu. Betul. Jadi yang paling utama itu kita stabilkan dulu emosi kita. Jangan sampai nanti kitanya karena emosi kita yang tidak stabil dalam memutuskan pun salah gitu. Karena kita terbawa emosi. Itu hal yang kemarin saya dapatkan pembelajaran dari rekan kepala sekolah, bahwa kitanya sebagai pengambil keputusan itu harus punya emosi yang stabil gitu. Jadi kita tenangkan dulu. Mungkin pembelajaran kita tentang kesadaran penuh, manajemen diri kita itu penting sekali gitu. Ya makanya sebenarnya dalam proses pembelajaran juga kan ada KSE, PSE itu kan dibutuhkan untuk pengendalian emosi ketika kita mau ke kelas seperti itu ya Pak. Iya, Apalagi betul. sebagai seorang penanggung jawab di sekolah, maka emosi itu harus benar-benar dewasa, benar seorang pemimpin itu harus memiliki kedewasaan yang cukup. Emosinya harus kita jaga. Jangan sampai karena kitanya berpihak atau segala macam yang menimbulkan nanti keputusannya salah. Betul sekali Pak. Iya. Saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa setiap proses pengambilan keputusan itu harus ada proses dulu, harus ada data yang lengkap, bagaimana penimbangan yang akan kita putuskan, direfleksi lebih dahulu juga. Nanti ada refleksikan dulu apakah benar juga atau betul atau salah apa yang sudah kita putuskan, sehingga ketika pas kita memutuskan itu sudah benar-benar matang berarti ya Pak. Iya betul. Faktanya harus benar. Faktanya itu harus benar-benar kita tahu. Jangan sampai katanya gitu ya. Kalau katanya gitu kan jadi orang lain kan itu bukan fakta. Gitu. Tapi kalau fakta sih ya yang kita lihat sebenarnya gimana? Apa yang di lapangan terjadi, ya, atau saksi yang melihat secara langsung kejadian itu. Jadi sebagai pembuktiannya itu sudah jelas sudah ya Pak. Jangan sampai gini, jangan sampai karena aduan nih. Iya. Kan kata orang itu begitu, tapi kenyataannya kan kita belum tahu. Intinya sih itu tadi fakta itu kita harus benar-benar real gitu. Nah kembali lagi kepada yang tadi kasus Bapak itu, keputusan Bapak seperti apa itu? Nanti Pak hasil akhirnya kalau seperti kejadian. Keputusannya hasil akhirnya ya setelah saya lihat-lihat, satu kita mempertimbangkan keadilan dan rasa kasihan itu ya kita di opsinya, kita kan ke trilemanya, kita ngambilnya berarti ke opsi untuk pengambilannya kita ngambil jalan tengahnya. Satu oke lah kita siasati, kehadiran sih tetap harus ada. Kita tetap harus hadir sesuai dengan jam pemenuhan jamnya harus tetap. Cuma mungkin karena mengapa misalnya pagi-pagi tidak bisa masuk ya kita siasati, misalnya untuk paginya dijadwalkan, dipikirkan atau istilahnya diganti dengan guru yang lain yang bisa pagi ada gitu. pengimbang. Ya ada pengimpalnya. Intinya ada orang lain yang bisa menggantikannya. Nah dianya nanti mungkin bisa ke siangnya gitu, mengganti yang tadi yang mengimpal gitu. Ya memang kalau di SD itu kan namanya juga guru kelas ya Pak. Iya, dari awal sampai akhir itu harus ada. Beda dengan di SMP atau SMA. SMA itu kan guru mata pelajaran. Jadi kalau dalam istilahnya guru itu ada masalah di pagi nggak bisa masuk, itu bisa dioper ke siang gitu kan. Iya. Tapi kita masih bisa dengan guru mata pelajaran kan, kita ada juga ada agama atau olahraga atau mulok kan. Nanti kita siasatinya yang mulok mungkin pagikan atau gitu. Yang penting dalam hal ini kita tidak menyalahi aturan, tetap untuk jam kerja tetap masuk, jam pemenuhan tetap masuk, dan untuk rasa kasihan kita juga kan bisa menolong orang itu istilahnya tidak menjadi beban bagi dia. Intinya ke sana. Betul sekali Bapak. Saya berterima kasih atas waktu Bapak dan kesempatannya bisa menjawab pertanyaan saya. Saya berharap Bapak ke depan tidak menghadapi dilema-dilema yang banyak lah. Walaupun ada juga hal-hal yang kecil yang bisa diputuskan segera mungkin. Jadi tidak harus merenung terlalu lama atau istilahnya kasus-kasus besar gitu lah. Jadi hal-hal yang dianggap biasa aja lah seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas waktunya. Saya berdoa moga Bapak tetap istilahnya semangat dalam menjalani tugas, sehat selalu dan terus berinovasi dalam berkepemimpinan. Ya siap.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.